Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama kami di podcast Mandua Banyuwangi spesial Ramadan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ya, Kak. Nah, benar sekali, Kak. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi nih, Kak. Ya, benar sekali, Kak. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Sania Nikmatul Azizah. Perkenalkan, nama saya Alivia Sucitasya. Dan kita akan menyambut nih, Kak, benar sekali, Kak. tamu yang paling spesial. Bisa diperkenalkan, Kak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak? Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat dan luar biasa. Tetap semangat ya Pak. Semangat ya. Boleh nih Pak perkenalkan Sama menyapa perkenalkan teman-teman yang sedang nonton podcast kita kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Mandua Banyuwangi yang luar biasa. Salam kenal, selamat bertemu dengan saya Muhammad Ahmad Burhanuddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa, hari ini kita bisa bertemu di podcast Mandua Banyuwangi. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk perkenalannya. Mungkin dari Bapak saya bisa makasih. memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi dari wabarakatuh. Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang saat ini diberikan amanah untuk di Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Insya Allah madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah untuk menuju madrasah bermartabat, hebat, mandiri, berprestasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ya, Kepala datang bersama rombongan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi dan merupakan Sebuah, kebanggaan tersendiri tersendiri. ya Kak, karena pertama kalinya nih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi bisa hadir di sini. di tengah-tengah kita hari ini. Benar banget, Kak. Dan ini podcast di madrasah yang pertama juga buat saya. Luar biasa. Begitu ya Pak. Oh, Keren. sangat Keren sekali ya. sangat bangga sekali ya Kak kita bisa mengadakan podcast ini, apalagi bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi. Benar sekali. Mungkin apa kesan pertama Bapak mengenai Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi setelah melihat kayak banyak sekali prestasi yang telah ditorehkan seperti itu. Bagaimana Oke. tanggapan Bapak? Baik, saya sangat bangga sekali ya dengan Mandua Banyuwangi, di mana setiap hari pasti ada prestasi atau tiada hari tanpa Alhamdulillah. prestasi. Apalagi lebih-lebih ya prestasi yang masuk ke rekor muri ya. Muri. Oh, Ini iya, sungguh-sungguh iya. sangat luar biasa. Itu tentunya menjadi motivasi sekaligus menginspirasi tidak hanya untuk keluarga Mandua ya, tapi Iya. juga madrasah yang ada di Banyuwangi dan juga tentunya di Jawa Timur serta Indonesia. Amin. Mungkin kalau Bapak sendiri kan mungkin pertama kali Pak ke sini atau mungkin Dua sudah kali, dua kali. ya. Nah, perasaan Bapak setelah datang di Mandua Banyuwangi tadi gimana nih Pak perasaannya? Mungkin bisa lihat sekitar Mandua Banyuwangi, menurut Bapak bagaimana? Ya. Saya pertama kali ke Mandua Banyuwangi pada saat bisa sambut kepala yang baru ya. Iya. Terus kemudian ketiga kali. Yang kedua Tiga kali. sempat sore hari ke Mandua, yang hari ini yang ketiga. Tentunya setiap saya di sini ternyata ada perubahan ya. Perubahan ke arah yang lebih baik. Dimana kalau dilihat dari depan ya, ini sebenarnya sungguh sebuah tampilan yang sangat-sangat luar biasa. Yang depan harapannya bagaimana ini bisa ditata sedemikian rupa lagi sehingga kesan pertama di depan itu betul-betul sebagai sebuah madrasah yang menjadi impian masyarakat. Terus kemudian kalau kita masuk, alhamdulillah ya di sini ada masjid yang sangat-sangat besar. Kemudian juga sedang
siapkan ya aula atau gedung multiguna yang nanti bisa digunakan untuk berbagai kegiatan ya. Ada asrama putri, kelas-kelas dan lain sebagainya. Artinya ini merupakan sebuah model dari madrasah aliyah yang bisa ditiru atau bisa dicontoh oleh madrasah yang lain, dan tentunya yang luar biasa adalah prestasinya ini harus terus dikembangkan, harus terus ditingkatkan, dan kita ingin menjadi madrasah aliyah terbaik tidak hanya di Jawa Timur ya, tapi bisa jadi di tingkat nasional. Allahumma amin. Amin. Ya. Mungkin dari Bapak sendiri bagaimana nih kesan pertamanya di Mandua Banyuwangi? Sudah lama saya nggak di sini ya. Dengan melihat ribuan murid atau santri yang ada di sini, ya ngeri rasanya. Ngerinya begini ya. Kalau Soekarno itu mengatakan hanya 10 orang yang jadi ada pemuda hebat, maka dunia akan dipegang. Ini ribuan santri yang dibilang begitu hebat oleh para guru. Kalau jadi manusia hebat, seperti apa ini Indonesia ini? Maka harapan kita sangat bertumbuh di sini nanti ya. Mandua harus bisa menunjukkan prestasi yang lebih, tidak hanya sekedar muri ya kira ya. Iya. Mungkin harus internasional ya. Gitu. Diusahakan nih kan ya. Semoga Luar aja biasa, bisa sampai ya. ke Bisa internasional ya Kak. Wih. Kita doakan yang terbaik banget Amin. buat Mandua Banyuwangi. Yang kemarin kan ada berita, iya nggak ya? Berita tentang rekor muri. Oh iya. Iya benar banget. Itu menurut Bapak gimana sih perasaannya Pak setelah Melihat Mandua Banyuwangi ini sudah memperoleh prestasi iya, berupa perolehan muri, rekor muri ini. Ya, kemarin saya kan masih lihat dari informasi WhatsApp saja ya. Itu aja sudah bangga luar biasa, karena sangat-sangat membanggakan untuk keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ya. Hari ini tahu sendiri saya, bahkan tadi saya pegang ya, piagamnya ini ya. Ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Artinya apa? Mandua Banyuwangi bisa ya. Dan ini tentunya harus bisa memotivasi khususnya keluarga besar Mandua ini untuk lebih meningkatkan bagaimana literasinya. Kalau bisa nanti ya, tidak hanya siswanya ya, gurunya, tapi juga kepala madrasah, KTU dan semua nanti ya, ini akan menjadi madrasah yang benar-benar literasi. Dan bahkan nanti kalau misalnya katalah kami di kantor Kementerian Agama ada space untuk kami, nanti kami siapkan juga, kami bisa berbagi tulisan ya, karena kebetulan saya dulu juga guru madrasah aliyah di Kediri sana ya, tahun 2003 sampai 2005. Nah, jadi apa yang terjadi di madrasah aliyah, bagaimana siswanya, bagaimana gurunya, saya pernah mengalami. Dan saya bangga sekali dengan adanya prestasi yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Tapi tidak boleh overconfident ya, terlalu melambung sehingga euforia, sehingga pada akhirnya tidak disertai dengan action berikutnya. Dari sini saya tunggu loh ya, tulisan-tulisan berikutnya ya. Kita bisa ya mungkin ya Kak. Iya, harus bisa dan pasti bisa. Jadi kita nggak boleh bangga ya Pak untuk Bangga tetap, tapi ya, jangan sampai berlebihan gitu ya Pak. Ya. Harus tetap kreatif terus ya Pak. Betul, iya. Kalau untuk Bapak Damayati Tim. sendiri, Iya. Jadi begini, kita ini punya madrasah ya, di Kabupaten Banyuwangi sekitar 590-an. Ini kalau ada satu yang mencuat seperti ini, kalau kemudian kita medsoskan, kita share kemana-mana, itu saya yakin yang lain sudah kebakaran jenggot. Iya. Wah, saya juga ingin bisa. saya juga ingin bisa gitu ya Pak. Makanya Jadi tidak bisa boleh bangga diri lalu berhenti, Iya. harus meningkatkan. Dan saya berharap nanti mumpung ada Pak Kepala, ini sekolah yang besar-besar yang punya prestasi ini nanti pada pas hari amal bakti Kementerian Agama biasanya di bulan Januari harus diberikan penghargaan spesial Siap. Pak Kepala. Bisa jadi masukan ya Pak. Nanti minta apa itu yang minta apa gitu. Reward ya. Iya reward Wah, untuk tentunya reward. sekolah-sekolah. Iya. Gitu. Kalau untuk motivasinya sendiri nih Pak, buat sekolah buat madrasah-madrasah yang lainnya lainnya. dan juga Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, itu apa motivasi Bapak yang ingin diberikan? Ingin disampaikan. Baik, madrasah yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini harus terus meningkatkan kreativitasnya, harus berinovasi sesuai dengan potensi yang ada pada madrasah
masing-masing. Yang potensinya literasi, ayo kejar, kembangkan literasi. Yang potensinya dari sisi IT digital, ayo kembangkan IT-nya, kembangkan digitalnya. Kemudian yang potensinya dari sisi religi, kemudian madrasah sehat, madrasah hijau, madrasah entrepreneur, ayo kembangkan. Tidak harus sama. Semua bisa mengembangkan sesuai dengan potensi yang ada pada madrasah masing-masing, dan itu nanti akan jadi ikon. Kalau sudah punya ikon, maka masyarakat nanti akan memilih. Oh, kalau anak saya pengen bisa robotik misalnya ya, nanti sudah di sana tempatnya. Oh, anak saya pengen menghafal Al-Quran, madrasah religi, di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam satu madrasah ada beberapa inovasi yang dikembangkan. Religi juga, madrasah sehat juga, madrasah hijau juga, literasi juga, robotik juga. Itu akan sangat-sangat luar biasa. Dan ini kuncinya adalah kebersamaan ya, kekompakan semua lapisan yang ada. Bagaimana kepala madrasah, bagaimana gurunya, kemudian juga tentunya mbak-mbak ini ya, mas-mas siswanya ya. Kalau di sini sudah disiapkan ya perangkat yang fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan diri, ayo dimanfaatkan, karena ini nanti akan menjadi bekal ya bagi anak-anak man atau madrasah untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi jangan hanya berhenti sampai di sini, tapi tuntutlah ilmu setinggi langit, karena nanti tantangannya 10-20 tahun yang akan datang tidak sama seperti kondisi saat ini. Kita harus terus bergerak, kita harus terus mengikuti perkembangan zaman, khususnya yang terkait dengan masalah digitalisasi, IT, semuanya harus kita kuasai sebagai bekal ya untuk hidup nanti di masyarakat di tahun-tahun anak-anak man nanti akan betul-betul sudah saatnya terjun ke masyarakat. Dan kami ingin dari madrasah yang ada di Banyuwangi akan lahir pemimpin untuk negeri tercinta bangsa Indonesia. Amin. Semoga bisa dikembangkan. Jadi teman-teman di rumah juga harus pandai-pandai nih kreatif dalam hal apapun yang ada di potensinya, gitu ya Pak ya. Betul. Dan semoga madrasah itu juga bisa memunculkan bibit-bibit baru yang bisa membawa bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan mungkin untuk bapaknya ada motivasi lain untuk diberikan untuk. Saya berharap madrasah yang ada di naungan Kementerian Agama ini betul-betul bisa menunjukkan prestasi baik akademik maupun non akademik. Secara rutinitas kita lah, nilai bagus, bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tapi saya berharap setiap momen yang ada, setiap perlombaan yang diadakan oleh siapapun, oleh provinsi, oleh pemerintah daerah, oleh Pak RT sekalipun, ikuti. Dan itu harus bisa menampilkan tauhid yang terbaik. Kalau istilah dicapai, insya Allah namanya madrasah itu tidak dipandang sepele oleh orang lain. Kita harus hebat, bermartabat. Dan yang penting harus memprioritaskan karakter. Karakter harus dikedepankan. Maka setiap masuk harus ada perbedaan ketika kita masuk di sekolah yang lain. Tunjukkan sapa, salam, senyum. Nah gitu harus gitu. Jangan sampai ada misalnya Pak Kepala datang lari-lari di depannya. Ada tamu datang nggak disapa sama sekali, bingung dibiarkan. Itu bukan karakter madrasah. Harus dirubah mindset itu. Kita ada tamu, datangi, sapa, senyum, dan seterusnya. Itu karakter kita. Insya Allah madrasah akan menjadi yang terbaik di masa depan. Amin. Jadi kita punya karakter berbeda nih dari sekolah-sekolah yang lain. Yang Bapak harapkan mengenai literasi nih Pak, apa tanggapan Bapak mengenai literasi yang udah ada ya di Man 2 Banyuwangi ini, dan harapannya seperti apa? Gini, terkait dengan masalah literasi ini ya, seperti beberapa contoh buku ya, hasil ini kan sungguh-sungguh sangat luar biasa ya, karya dari anak-anak, karya dari keluarga besar Man, ini harus ditingkatkan lagi. Dan literasi itu sebenarnya tidak terlalu sulit asalkan kita mau. Jadi nanti berkolaborasi ya, guru bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa misalnya.
ini bisa jadi loh, satu buku ini bisa diterjemahkan dalam tiga bahasa. Nah ini mungkin bisa jadi di tempat lain belum ke arah situ. Nah misalnya satu buku ini katakanlah apa ini, Genting Dini Hari misalnya. Nah ini kalau kita ketemu sama guru bahasa daerah di bahasa Jawa kan bisa ini. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa, bahasa Arab dari sini. Anak-anak yang jurusan bahasa Arab misalnya bisa nanti, sehingga dalam bisa kita tampilkan kepada para tamu buku kita ini dicetak dalam 2 atau 3 bahasa. Bahkan kalau misalnya osengnya bisa ditampilkan karena kita di Banyuwangi, tambah keren ya. Ini loh. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa nulis sendiri, ayo kolaborasi. Misalnya anak kelas 7 nulis tentang apa? Kelas 7, kelas berapa? Kelas 10 ya. Kelas 10 ya. Ini nulis tentang apa? Nah, ini ada berapa kelas? Nah, ini loh tulisan anak-anak ini, teman-teman kalian bisa dikumpulkan jadi satu, nanti ada tim editor, terus kemudian dicetak jadi satu buku. Kalau menulis itu ya dikatakan sulit, coba hitung setiap hari berapa kali nulis di WA itu. Banyak kali ya kayak. Banyak kali. Kalau itu dituangkan ya dalam lembaran kertas, kira-kira sudah berkertas-kertas, berlembar-lembar. Nah ini loh. Gitu kok katanya sulit. Masih Nah ini sulit. loh. Ya, hanya nanti perlu diarahkan oleh para pembina. Sehingga ayo nulis tentang ini. Sehingga memang harus ada rambu-rambu. Jadi biar tidak melebar, bahasanya pun juga fokus. Jadi intinya itu tadi, kemauan. Kalau nanti sudah terbiasa nulis satu lembar itu sulit, itu belum dilakukan. Kalau sudah dilakukan nggak bisa berhenti nanti. Iya, nggak bisa berhenti. Kebiasaan terus ya Pak. Lah, makanya literasi ini sangat-sangat penting. Tapi tidak hanya nulis loh ya. Literasi itu juga bisa membaca. Lah, budaya kita untuk membaca ini masih sangat-sangat rendah, masih sangat-sangat kurang. Pak, saya membaca, tapi yang dibaca apa? WA. Ya toh. Nah, ini bagaimana nanti MAN 2 Banyuwangi ini harus punya target juga. Tiada hari tanpa membaca. Misalnya ini satu buku, ya. Ayo ditarget baca ini berapa hari, bisa jadi satu bulan tidak selesai kalau tidak niatnya. Tapi kalau yang sudah kutu buku ya, ini nanti bisa dua hari sudah selesai, atau bisa jadi satu buku 1 hari. Nah ini ayo ajak teman-teman kalian ya, tidak hanya menulis tapi juga membaca. Tapi juga diambil hikmahnya ya, pesan-pesannya apa itu justru yang penting. Nggak usah pesan di sini nanti ditulis di satu tempat ya, terus kemudian di situ ada tanda siapa, nama dan lain. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Dan yang terakhir, tularkan ya. Ayo ini ditularkan pada madrasah-madrasah yang lain. Bahkan kalau sudah bisa nanti menjadi tutor sebaya ya, bisa jadi bergandengan dengan madrasah swasta-swasta yang ada di sini. Ayo berliterasi di MAN 2 ya, kumpul nanti di hari Sabtu atau di hari Minggu ya. Ayo belajar nulis. Nah, ini saya rasa sangat-sangat bisa dikembangkan. Dan tentunya ya saya ucapkan selamat ya kepada yang telah menulis, kalian menjadi pelopor ya di Banyuwangi ini. Apalagi sudah dihadiahi yang namanya Museum Rekor Indonesia. Dan teruskan ya, masih ada bulan-bulan sampai nanti bulan Desember. Kalau terus berkreasi dan produktif, kami nanti akan siapkan ya ubet ubetnya. Jadi kayak mungkin Panasonic ubet atau apa, tapi nanti Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ubet bersamaan dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77. Mudah-mudahan nanti salah satunya ya, ubet ini bisa jadi lebih dari satu, bisa diraih oleh keluarga besar MAN 2 Banyuwangi. Amin. Ayo semangat. Jadi teman-teman juga harus menyempatkan waktu untuk terus belajar, apalagi untuk baca, menulis. Literasinya harus ditingkatkan lagi. Iya, benar banget tuh Kak. Mungkin pesan dan kesan Bapak terakhir nih Pak. Pesan dan kesannya Bapak untuk MAN 2 Banyuwangi sendiri nih Pak. Kalau kesan saya ya, wow, luar biasa ya. Karena apa? Di sini semua sudah ada. Hanya tinggal mau atau tidak. Targetnya apa? Mau dibawa kemana MAN 2 Banyuwangi? Saya ingin tahun depan siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi akan bertaburan ya
menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi favorit, tidak hanya di Jawa Timur ya, tidak hanya di Pulau Jawa. Kami juga ingin nanti bisa jadi ada beberapa yang bisa ke Timur Tengah atau mungkin ke ya negeri jiran atau bahkan mungkin ke Eropa. Itu harapan saya ya. Harapannya seperti itu. Pesan saya ya untuk Eman ya, jaga kebersamaan. Terus ciptakan situasi yang betul-betul situasi yang mendorong untuk semakin rajin belajar dari sini. Apakah itu dengan adanya kegiatan kajian-kajian atau mungkin bagaimana pengembangan perpustakaan bisa dikembangkan secara lebih digital sehingga tidak harus ke satu ruang tertentu karena ruang kan terbatas. Tapi bagaimana semua anak ini bisa mengakses. Nah, kalau itu nanti bisa diwujudkan di sini, saya yakin ya prestasi-prestasi yang ada di MAN 2 Kota Malang akan bergeser ke MAN 2 Banyuwangi. Amin. Ya, amin. Ya, semangat ya. Pasti suatu kebanggaan ya, kebanggaan banget ya Kak. jika bisa mendapatkan. Mungkin ditambahi sama Pak Dim Yatin. Mungkin Pak pesan dan kesannya. kesan dan kesannya MAN Kalau 2 saya pesannya MAN 2 Banyuwangi itu hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Harus diingat bahwa di atas bintang masih ada bintang. Ya, ini artinya jangan tidak boleh berhenti sampai di sini. Masih ada yang lebih tinggi yang harus berdakwah. Nah itu saja. Cuma itu aja. Oh, baik. Ya. Jadi kita tidak boleh pantang menyerah nih Kak ya, untuk terus belajar dan belajar menciptakan inovasi-inovasi Suatu yang karya baru gitu. Iya benar banget. Mungkin udah Itu aja ya Kak ya. perbincangan kita. Sebenarnya juga ingin berbincang-bincang yang lama. tapi Mungkin Bapak terusnya waktu. masih ada kepentingan yang Iya. lain, tapi kami dari keluarga MAN 2 Banyuwangi Mengucapkan sangat terima kasih. berterima kasih sudah Ya, datang sama-sama. dan Bisa mampir hadir di di MAN 2 podcast. Banyuwangi. Apalagi Saya juga di terima podcast kasih. ya. Saya juga terima kasih ini diberi kesempatan ya. Karena tadi perjalanan ke sini saya teringat kemarin ya pada Iya. waktu podcast dengan dengan kepala madrasah ya. Wah, ini saya juga harus bisa bergabung di Iya, MAN Pak. 2 Banyuwangi Mungkin gitu. besoknya bisa datang lagi Karena bersama. apa? Kami Iya. ingin ini nanti akan menginspirasi madrasah-madrasah yang lain. Yang negeri maupun juga madrasah-madrasah swasta. Sehingga dengan kita saling sharing, kita saling memberikan kesempatan, nanti pasti akan ada dampak-dampak positif ya. Istilahnya bersama-sama berjuang bagaimana madrasah di Banyuwangi ini menjadi madrasah yang mandiri berprestasi. Terus semangat ya. Amin. Dan saya tunggu betul prestasi-prestasi di hari-hari besok dari MAN 2 Banyuwangi. Ya, pastinya nih Kak ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Dimyati? Ya, saya kira cukup. Yang penting kami sangat bangga dan kami akan selalu bersama panjenengan semuanya karena kami kebetulan hari ini juga di pendidikan madrasah. Dan tadi yang ditanyakan masalah literasi, kebetulan di Kemenak itu ada program 10.000 penulis series ya. Maka nanti ada pembimbingan mulai dari awal sampai per-ISBN itu gratis akan dipandu ya kita semua nanti. Pesertanya Maka nanti ketika ada undangan lewat link, tolong diikuti dan gerakan semua sehingga menjadi penulis-penulis hebat. Itu pesertanya dari Pesertanya dari kita, dari dari madrasah. kita. Bahkan saya juga menjadi peserta dan hari ini masih menulis, Pak. masih Menulis apa judulnya? Istanaku Membara. Ya. Nanti orang pelajari kasih bukunya. Nggak tahu kapan. menceritakan tentang apa nih? Ya, terutama menceritakan pengalaman pribadi ya. Nanti seperti apa? Kok istana membara apa kebakaran atau gimana? Nanti ikuti berikutnya kalau sudah. keren banget. Nanti kalau udah jadi kita beli nih Kak ya. Oh, iya. Bukunya Nggak usah beli, kita baca. dikasih. Wih, gratis nih Kak. Mungkin dari kami kami mau apa? undur diri dari podcast kita kali ini. Untuk Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi beserta rombongan, Ya. kami juga berterima kasih, mengucapkan terima Sama-sama, kasih Sudah hadir di podcast kita kali ini dan merupakan sejarah baru nih Kak ya. Mungkin Kebanggaan, suatu kebanggaan. suatu juga. kebanggaan juga. Ya, Mungkin benar. cukup itu saja yang bisa Kita berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kita hari ini. Amin, betul. Biasanya ada begini, cinta Laura ya. Aura kasih. Cukup sekian dan terima Dan kasih. terima kasih. Besok-besok kita ditambahin pantun ya Kak ya. Benar banget. Ya, ya. Mungkin Kami undur diri.
Sekian dari Dari kami. kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you.